It is F1000 and it's lights out and away we go. Oke, halo semuanya, selamat kembali lagi di Obras F1, obrolan santai seputar Formula One. Balik lagi di segmen Obras F1 bersama tamu. Kali ini gue akan mewawancara banyak sosok dari yang related dengan F1. Kemarin di episode pertama gue featuring bareng Derry, wartawan cinta mobil yang salah satu fans Williams F1. Kali ini gue akan feature bareng salah satu teman gue yang jurnalis juga, dan kebetulan kebetulan gue kenal sebagai tifosi sejati lah, boleh dibilang. Ya, please welcome Wahyu Haryantono dari carvaganza.com. Apa kabar, bro? Halo, thank you. Baik, masih PSBB di rumah aja. Tapi testing mobil tetap jalan ya? Ya, alhamdulillah masih bisa. Tapi ada ini masih bisa untungnya. Ada kayak apa ya? Kayak apa sih? Ada rasa yang beda gak? Kayak lo review mobil sebelum ya pre-COVID sama sekarang. Maksudnya apakah ada pembatasan khusus kah atau mostly sama aja? Kalau selama operasional di lapangan sih nggak beda jauh dari sebelumnya, paling pas gini aja sih, kalau pas handover mobil tesnya gitu ada prosedur yang berubah dari sebelumnya. Lebih sterilisasi kabin segala macam. Terus tempat ngambil mobilnya bukan di kantor pusat si FPM-nya, ya gitu-gitu sih. Berarti maksudnya kayak di luar gitu ngambilnya, jadi ketemu di satu meeting point untuk handover. Iya, tempat lain, bukan. Iya. Nah, gue ketemu Wahyu itu pertama kali tahun 2016 di di tempat kerja gue yang lama. Waktu itu di Lili Tour. Kita ke Sepang ya? Iya, ke Sepang 2016 bareng ada teman dari IMS sama Wahyu, waktu itu perwakilan dari wartawan. Gue spotting dia itu kayak anjir ini die hard fans banget nih. Waktu itu benar-benar apa ya? Kayak kostum dia sekarang nih, merah-merah. Gue lupa pengen. Lu bawa bendera nggak waktu itu? Seinget gue lu bawa bendera, iya nggak sih? Bendera Ferrari ya, Ustaz. Iya, bendera Ferrari. Bendera Ferrari lu bawa itu beli di sana. Baru beli waktu itu di sana. Iya. Gue kira lu bawa dari Jakarta, men, asli. Niat banget. Enggak, itu belum punya. Itu tahun itu gue baru beli. Oke. Nah, sebagai seorang tifosi, ya kita sama-sama sepakat bahwa tahun ini Ferrari adalah tim mediocre. Setuju gak lu? Mediocre ya? Bisa dibilang ya. Bukan tempatnya dia bertarung dengan Alfa Romeo, Haas atau Williams, tapi ya kenyataannya itu yang terjadi sekarang. Ya, opini lu terhadap kejadian terhadap musim ini gimana? Apa sih yang menyebabkan Ferrari bisa sampai jatuh sebegininya gitu? Aduh. Ini kalau nice one. Menurut gue ada beberapa faktor sih yang akhirnya jadi kayak efek domino ke Ferrari sendiri. Pertama mungkin dari manajemen timnya, ini yang paling penting. Mulai dari pengangkatan si Mattia Binotto tahun 2019, dia gantiin si Marussia Arrivabene waktu itu. Mungkin pendekatan dia soal manajemen tim belum nemu kliknya untuk dapat performa terbaik di track. Apalagi dia basisnya juga orang teknis, mungkin cara dia ngambil keputusan atau apa belum bisa berhasil lah untuk Ferrari. Terus mungkin juga dari developer mobilnya, basis mobilnya itu kayak lemah ya, 2 tahun terakhir. Downforce-nya kurang lah, terlalu kuat di straight line, speednya. Apalagi karena tahun 2018-2019 kan mesin Ferrari juga ada tweak yang bikin mereka dapat advantage di straight line ya. Terus di awal 2020
ada investigasi dari FIA soal mesinnya itu kan. Ada dari regulator fuel flow-nya lah, ada dari apa ya, kalau nggak salah itu ada oil burning ya, yang jadi di bagian belakang tuh kayak keluar uap gitu dari, perhatiin nggak sih pernah 2018 2019 tuh Oil burning itu kalau nggak salah dibilang 2019 itu lumayan naik sih isunya. Iya, itu kan kalau nggak salah jadi salah satu apa ya, tekniknya Ferrari dapat keunggulan di straight line ya. Kurang lebih sih menurut gue itu yang jadi kelemahan Ferrari untuk 2 tahun terakhir. Terus sama mungkin karena situasi pandemik juga mereka nggak bisa berbuat banyak untuk development mobilnya. Itu sih. Oke, berarti mostly lebih menurut pandangan gue. Menurut pandangannya ya, menurut pandangan sotoy lah ya. Iya. Berarti ya, tapi tetap aja Ferrari dan tim yang lebih tahu bagaimana situasi sebenarnya. Ya, tetap mereka yang tahu dapurnya lah ya. Balik lagi. Ya mungkin memang ini mungkin musim yang kurang beruntung aja lah buat Ferrari. Kalau dibanding dua musim dua musim buruk Ferrari di 10 tahun ke belakang 2014 atau 2016, seberapa jauh menurut 2020 ini, seberapa buruk kalau dibandingin dua musim tersebut? Mungkin beda tipis, kayak lebih ke 2014 ya, awal-awal F1 pindah ke V6 turbo hybrid. Itu Ferrari benar-benar ketinggalan kan performanya dari Renault, dari Mercedes apalagi yang dominan sampai sekarang. Di PR-nya memang dari power unit, entah dari internal combustion engine-nya, dari sistem hybridnya, atau malah turbonya sendiri. Itu Ferrari benar-benar ketinggalan sih. Untuk bisa bersaing di top 10 aja kesusahan sekarang. Itu hampir mirip di tahun 2014 sih, pas apalagi itu ada 2 pembalap juara dunia kan, Alonso sama Raikkonen, yang akhirnya nggak bisa bertahan lama. Alonso kabur. Tapi itu kaburnya ini sih, kabur menarik. Kaburnya menarik ya. Tapi lo tau rumor ya kan? Emosional. Dan lo tau rumornya si Alonso cabutnya kenapa kan? Kayak ada cerita Vettel tanda tangan duluan, bla 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 lah. Iya, banyak lah itu ceritanya. Kalau soal Ferrari ganti pembalap baru pasti ada. tapi emang itu ini sih, dibilang shock, dibilang mengejutkan lumayan lah ya. Kayak tapi kurang lebih juga sama kayak pas Raikkonen ditendang di 2010 kan. Cuma bedanya Raikkonen dapat kompensasi. Kompensasi semusim penuh. Iya. Kalau si Alonso ya benar-benar written off aja, udah cabut selesai. Iya. Dan dia juga bukan keluar dari F1 kan waktu itu, si Alonso. Ya untungnya masih ada McLaren Honda waktu itu yang jadi penyelamat. Ya walaupun nggak ini ya, walaupun mungkin kayak gue selalu bilang Alonso tuh kayak 108, kayak kontrasnya Hamilton. Hamilton tuh the right man in the right place in the right time. Kalau Alonso tuh benar-benar kayak poor choice in the bad times. Ya, gua rasa maksudnya mungkin maksudnya kayak Ferrari saat dia di Ferrari itu sebenarnya ada peluang untuk dia jadi ini kan, untuk dia nambah gelar kan. Cuma ya bisa banget. Ada peluangnya, udah ada, dan tapi memang Ferrari-nya waktu itu yang bikin blunder sih. Beberapa kali kelihatan. Ya, maksudnya padahal ya mobil Ferrari-nya saat itu juga bukan yang terbaik kan. Maksudnya benar-benar bukan yang terbaik. Red Bull aja itu udah anugerah, bisa dibilang anugerah lah. Iya. Kayak kalau kita lihat di 2010 kan, 2010 bisa lah kayak full season mereka cukup konsisten sih untuk jadi title challenger. Terus 2012 emang dari awal mobilnya jelek ya, terus kebetulan Alonso-nya bisa outdrive si F 2012. Terus tahun 2013 mobilnya secara basisnya udah bagus di awal season.
Cuma nggak tahu kenapa mungkin development Ferrari-nya aja yang jelek. Jadi dari second half itu mereka benar-benar susah untuk bisa menang lagi. Langsung didominasi Red Bull. Iya. Intinya dari 2000 berapa berarti 2000 sejak title terakhir di 2008 sampai tahun ini Ferrari belum pernah yang namanya punya the best car on the grid lah ya sampai tahun ini. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Nyaris. Kalau gue bilang nyaris pernah dapat best car itu 2017 2018. 2000 ya itu gue setuju sih. Emang 2017 itu salah 2017 18 itu nyaris. Kalau bisa lebih tinggi enak, lagi. Gue bilang. Apa 11 12 sama Mercy. Tinggal balik lagi ininya aja, balik lagi. Apalagi 2018 menurut gue itu udah seimbang. Oke. 2018 menurut gue udah seimbang. Cuma ya karena faktor internal Ferrari lagi yang bikin gagal juara. Ada yang bilang Vettel setelah kejadian di Hockenheim 2018 itu nggak pernah balik ke top performance-nya. Menurut lu benar kayak gitu? Mungkin bisa jadi iya, karena waktu itu pas sebelum tabrakan itu kan dia lagi leading kalau nggak salah ya, klasemennya di atas Hamilton kan. Leading, dia dapat momentum bagus, lagi leading balapan, hujan di kandangnya sendiri, lintir di salah satu sektor grandstand stadium kalau nggak salah itu di namanya di Hockenheim, di depan penonton atau fansnya sendiri. Mungkin dari situ bisa dia kepengaruh dari sisi psikologisnya sih. Dan sejak itu kalau nggak salah cuma menang 1 kali balapan di Belgia ya. Iya, Spa 2018 habis itu langsung skip Singapura 2019. Iya. Singapura 2019. Itu tapi gue juga lupa sih. Tapi memang habis itu banyak kayak apa ya, kayak Vettel ngelakuin kesalahan sendiri yang iya, apalagi 3 kali berturut-turut spin kan waktu itu. Monza, US, apalagi tuh. Kalau nggak salah Jepang yang dia saing Jepang sama Verstappen ya. Iya. Cukup apa namanya? Krusial. Ya iya. Sambil kita nunggu ke 2022 kan regulasi riset tuh ya. Apakah di 2021 itu kita harusnya 2021. Iya sih, cuma karena kita tahu semua memang corona anjing ya. Kena semua aspeknya. Harus kena semua aspek kehidupan kita. Harus sensor. Enggak lah, di sini nggak main sensor. Belum ini soalnya belum apa namanya, belum masuk ke hal yang ramai, jadi masih aman lah. Oke. Maksud gue tuh kayak anjir 2021 tuh harusnya kita udah ngelihat era baru lah ya di F1. Walaupun mobilnya cuma berubah dari segi aero sama bentuk lah ya. Secara power unit kan nggak berubah secara banyak sih. Karena katanya kan 2026 baru mau ada perubahan mesin lagi. Nah kayak dengan waktu itu gue lupa yang ngomong siapa, kalau nggak salah John Elkann ya, dia udah bilang ke media bahwa Ferrari paling cepat bisa menang lagi tuh 2022. Which is kita ya boleh dibilang kita puasa 2 tahun loh. Gokil. Nambah lagi ya, makin panjang ya. Iya, nambah lagi. Tapi menurutku di 2021 tuh possible nggak sih kita akan challenge minimal? Ya gue nggak berharap kita challenge Mercedes sih. Maksudnya kita balik lagi ke contender 1, 2, 3 lah minimal. Bisa nimbangin Red Bull aja. Mungkin nggak sih? Kalau bilang mungkin sih mungkin aja. Cuma seberapa mungkinnya kayak susah untuk diprediksi juga. Karena kan regulasinya juga dibekuin kan bisa dibilang. Nggak ada pengembangan mobil baru dari tahun 2020 ke tahun 2001. Jadi mobil kurang lebih ya secara garis besar masih sama kan. Semua tim di grid pakai basis mobil yang sama, paling cuma pengembangan aeroparts kan kayak sayap depan, sayap belakang, dan perintilan lainnya itu yang bisa dikembangin sama semua tim kan, apalagi Ferrari. Ferrari PR-nya banyak untuk di aerodynamic, apalagi mesin juga belum tahu nih mesin, katanya 2021 Ferrari mau
bikin mesin versi baru. Oke. Tapi kita nggak tahu hasilnya bakal kayak apa. Oh. Di 2021 itu kan ada ini kan, ada peraturan aero cap, yang dia secara umum bilang bahwa run di tunnel di wind tunnel itu kan dibatasi tunnel, ya? sesuai finish tahun ini. Which is berarti kalau misalnya Ferrari tahun ini posisinya nggak terlalu bagus, artinya kan jatah development mereka jauh lebih besar dibanding Mercedes, Red Bull, atau even Aston Martin. Itu ya, menurut apakah itu akan menolong? Cukup menolong? Tergantung Ferrari-nya sendiri. Di tahun ini mereka mau pasrah dapat posisi jelek demi dapat wind tunnel time lebih banyak, atau ya mau pertahankan gengsi tapi dapat wind tunnel time untuk pengembangan musim depannya lebih sedikit. Itu aja sih. Tapi dengan sumber daya yang dipunya Ferrari seharusnya mereka mampu lah. Walaupun hasilnya mungkin nggak langsung bisa jadi juara atau reguler menang balapan. Berarti mereka adalah tim senior yang paling tua lah ya, bertahan dari 1950. Paling tua dari balapan kedua Formula One. Bukan balapan pertama. Balapan pertamanya kenapa dia nggak ikut? Kayaknya mereka lagi ribut sama si organisasi, mungkin dulu FIA-nya tuh ya, belum ada agreement lah untuk mereka ikut. Yang gue baca sih kayak gitu. Terus baru di Monaco balapan kedua mereka baru turun. I see. Ya, seharusnya sebagai the big three saat ini, atau ya untuk sekian tahun ke belakang mereka adalah big three lah ya. Harusnya bisa bangkit dengan signifikan lah ya. Maksud gue ya benar lu bilang tadi, gengsi lah kalah sama tim-tim baru. Dan di samping Ferrari Ferrari utamanya yang rada ampas, FDA itu cukup panen tahun ini. Ada di F2, F3, pembalap-pembalap mudanya tuh panen banget. Di F3 mereka punya siapa? Logan Sargent ya? Sama satu lagi siapa tuh? Logan Sargent. Tunggu. Prema kan ada 3. Yang lagi banyak nih di ini. Dia kalau nggak salah ada Fittipaldi ya. Fittipaldi. Iya, Pietro Fittipaldi betul. Terus Marcus Armstrong itu F2 ya. Marcus Armstrong F2. Banyak banget soalnya di F2 sama F3 tahun ini. Bahkan sampai F4 juga mereka masih ada lagi. F4 si Arthur itu FDA kan? Arthur Leclerc. Iya juga. Iya nah, mungkin paling yang kita highlight F2 itu mereka punya so far ada Mick Schumacher, Callum Ilott, Robert Schwartzman, siapa namanya Marcus Armstrong, Giuliano Alesi. Alesi. Udah, seingat gue sih itu doang tuh. Tapi maksud gue di antara 5 pembalap itu hampir semuanya tuh rata, mungkin kecuali Alesi ya. Armstrong performanya itu lumayan lah ya. Tapi untuk yang the big three-nya, Schwartzman, Mick Schumacher, kalau Ilott tuh hampir bisa dibilang setara tuh semuanya tuh. Sempat top 3 itu kan dikuasai FDA kan. Sekarang masih kalau nggak salah masih ya? Enggak, kan ada kebalap di, gue lupa, pokoknya Schwartzman itu 4 sekarang. Jadi tinggal Mick Schumacher sama Callum Ilott. Kadang suka skip. Itu juga sedikit gue sih. Tapi seingat gue pas terakhir di Mugello itu Schwartzman nomor 4 jadinya. Siapa yang nomor 3? Nomor 3-nya sih itu kayaknya. Si Masbin apa Tsunoda ya? Antara dua itu deh. Bukan masukin ya. Iya, Tsunoda kayaknya. Tsunoda kayaknya ya. Tsunoda lebih konsisten sih. Lebih konsisten makanya. Nah, ini gue lagi cek ya. Schumacher nomor 1, Callum Ilott nomor 2, Tsunoda nomor 3. Schwartzman turun ke nomor 5. 4-nya? Ini si Lundgaard.
Oh Lundgaard, oh itu juga bagus tuh. Runo juga punya itu tuh, punya masa depan bagus tuh. Iya. Ada Lundgaard, ada siapa, Guan Yuzhou juga. Nah itu Ya, dari F2 itu yang paling santer digosipin kan ada Schumacher sama Ailot yang kemarin nggak jadi turun di FP1 Eiffel GP. Nürburgring ya. Iya, Nürburgring itu it's a bummer, tapi ya kalau Dewa Badai Veranda sudah berkendak, mau gimana gitu ya. Yang kita setuju Mick Schumacher lebih marketable daripada kalau Ailot ya. Iyalah, namanya Dari ngejual segi banget marketing sih. lebih menjual Schumacher, daripada Ferrari. Tapi seberapa excited lu untuk lihat dia di Grid F1 tahun depan? Terlepas dari gosipnya belum ada yang confirm. Tapi seberapa excited lu untuk lihat the new Schumacher? Pasti pengen banget sih. Apalagi ngeliat momentum dia, performanya juga lagi bagus kan di F2. Punya peluang paling besar untuk juara. Apalagi F2 tinggal 2 seri kan di Bahrain double header. Dia udah leading sekitar 20-an poin kalau nggak salah di klasmen. Harusnya sih dia tinggal ini aja, amanin posisi aja di 2 seri terakhir. Harusnya sih bisa juara. Terus kalau Ailot gue lihat mirip si Leclerc waktu itu. Dia tahun pertama masuk di F2, dia bisa langsung title contender, dan tahun depannya langsung promosi ke F1. Tapi untuk Schumacher sendiri sih ya pasti menarik sih untuk tontonan secara general. Terus untuk tifosi sendiri juga pasti ya pengen lihat lagi nama Schumacher sama Ferrari di F1 kan. Siapa yang nggak mau kan, apalagi kalau bisa menang. It's a good thing sih. Kayak akhirnya terlepas dari kondisi Marcus Schumacher yang sekarang ya masih dalam kita nggak pernah tahu ya, karena mereka kan nggak pernah publish ke media, tapi ya kondisinya bukan dalam kondisi sehat kayak kita bilang, cukup di satu sisi menyedihkan, tapi kita bisa lihat anaknya untuk kembali mengharumkan nama siapa pembuat sepatu ya, Schumacher. Schumacher itu untuk balik ke F1 kayak sebuah prospek yang menjanjikan lah ya. Kayak kalau lu sebagai, let's say lu ini nih FDA, siapa sih, lo decision maker lah di FDA. Dari 3 orang tersebut, Schumacher, Ailot, Schwarzman, siapa yang lu pilih untuk masukin ke F1 dengan kondisi Ferrari cuma bisa masukin dua driver ke sister team mereka? Satu pasti Schumacher lah, karena dia udah lebih berpengalaman kan, sekarang udah season kedua di F2, terus sekarang lagi leading championship, peluang besar untuk juara juga. Jadi ya lebih realistis untuk dipromosiin ke F1. Terus yang kedua mungkin lebih ke Schwarzman ya. Karena kenapa tuh? Selain performance, dia juga bisa dia dari negara yang kurang kuat tradisi motorsportnya. Mungkin dari situ bisa bantu F1 untuk promote di Rusia. Apalagi Rusia juga belakangan sirkuitnya terkenal bukan yang banyak orang suka kan. Jadi walaupun sirkuitnya boring, tetap bisa narik penonton banyak. Seenggaknya itu bisa membantu secara bisnis dari F1. Backingannya juga gede sih ya, SMP Racing. Schwarzman. Rusia lagi gila sih. Mazepin aja mau beli Haas kan? Haas. Gokil tuh bapaknya. Itu apa ya? Haas. Mau take over dari si Jin katanya. Cuma masih rumor, nggak ada. Ya kita semua tahu F1 itu unpredictable, jadi semua berita silakan dicerna dengan ekspektasi serendah mungkin. Kayak lo denger aja berita Perez mau masuk Red Bull. Kenapa? Cuma siapa?
Kimi kemarin kan yang membantah Oh, iya. udah tanda tangan langsung dimentahin. Tapi Kimi ya pasti kan mungkin dalam tiga musim ke depan mungkin akan pensiun. Gua akan kangen sih. Iya. Sewiti komen-komen yang kayak gitu tuh yang bikin F1 tuh Iya. tidak image-nya bukan One-liner secara dia. korporasi gitu. Lebih cair. Dia emang image-nya sih yang lebih dipertahankan sama F1. Mungkin dia udah nggak mau balapan, tapi secara komersial masih bagus untuk F1 sendiri. Ya mungkin sama Ferrari juga sebisa mungkin dipertahanin, entah itu dimasukin ke Alfa Romeo lah. Kayak siapa? Mbah Vale di ajang sebelah. Oh iya. Dilihat dari performa mah kalau di compare head to head kan kalah jauh ya. Cuma karena namanya masih dijual aja makanya masih ditahan-tahan. Dan si Marquez-nya juga belum se-lovable Rossi ya sekarang ya. Untuk secara general. Secara umum masih belum. Ya secara umum Marquez masih dianggap number one, public enemy number one lah dari halayak MotoGP. Public enemy gara-gara Malaysia 2015 ya. Ya silahkan dibuktikan dengan MotoGP sekarang. Orang seneng kan gara-gara Marquez yang nggak ada. Kacau sih. tapi in fact emang bisa kayak gitu juga di F1 untuk Mercedes. Masalahnya Hamilton ini terlalu OP sih gue bilang. Nggak ini apa ya? Gue nyari kesalahan dia tuh susah. Secara secara driving style dia bagus. Tapi iya emang secara paket tuh udah bagus. Susah nyari nyari celahnya dia susah. Iya. Dia great car sama dia mentalnya kuat dia udah bakalan bagus sih. Bro Wahyu, lu sebagai tifosi, nggak deh. Lu nonton F1 itu udah dari kapan? Gimana lu bisa suka sama F1? Terus kenapa lu milih? Apa lu langsung dukung Ferrari atau kayak lu tadinya dukung tim yang lain dulu? Kalau mulai kapannya sih gue nggak ingat pastinya ya. Cuma yang gue ingat cuma mulai rutin itu tahun 2006. Malah pas zamannya Schumacher udah mau pensiun pertama ya. Yes. Kalau kenapa suka Ferrari, langsung suka Ferrari atau enggak sih menurut gue. Karena waktu itu akan era-eranya Ferrari malah McLaren ya. Gue mulai notice F1 tuh pas zamannya Schumacher lagi kuat-kuatnya saingan sama Hakkinen. Jadi West McLaren sama Ferrari Marlboro. Itu dua tim yang gue ingat waktu itu. Awal-awal gue tahu F1. Awalnya sih mungkin lebih ke pembalapnya. Terus seiring waktu karena ya masih kecil juga. Pokoknya yang menang ya jagoan lu. Waktu itu ya Ferrari makin dominan. Akhirnya kebawa jadi dukung Ferrari akhirnya. Ferrari, Schumacher. Ya itulah sampai sekarang. Mungkin itu yang kejadian sama orang-orang yang fans Hamilton sama Mercedes sekarang. Oh, make sense. Tapi teman gue tuh punya hipotesa semua orang itu pernah suka Ferrari pada masanya. Karena kayak lu lihat dari era berapapun ada zamannya Ferrari sedang jaya gitu. Jadi kayak mungkin dominan enggak, tapi kayak mereka karena konsisten selalu ada boleh dibilang sebagai top tim lah ya. Kayak semua orang tuh pasti pernah suka sama Ferrari di setiap era gitu. Lu nonton 70 Ferrari pernah jaya, 80 juga, 90 juga walaupun mungkin nggak terlalu 90 tuh mungkin kegilas sama McLaren sama Benetton, tapi secara umum ya Ferrari tetap punya pasarnya gitu. Berarti itu ya let's say itu kejadian juga sama lu lah ya, karena media ngangkat terus Ferrari, Schumacher. Oh akhirnya langsung terpatri nih, oh gua akan dukung Ferrari.
Tapi masa sih lu nggak apa ya, kayak dulu gue sempet, kalau gue pribadi, gue juga nonton sekitar era itu 2006. Kalau yang ngikutin banget tapi mungkin baru 2007. Tapi begitu kayak nggak, itu juga gue nggak sepenuhnya dukung Ferrari gitu, kayak belum apa ya, belum ada ikatan emosional kayak sekarang lah gitu ya, 2000 ya kayak semenjak Alonso masuk lah gue bener-bener kayak suka bener-bener ngikutin. Sebelum itu kayak pas pernah suka lihat pas zaman Kimi balik tuh kan, sempat balik ke Lotus Rumo juga. Ini juga bagus. Kayak lu kayak bilang, wah gue suka banget ya sama tim ini. Kayak ada momen kayak gitu ya nggak? Kayak gue akan dukung terus lah. Kalau untuk kayak pindah agama gitu sih enggak ya, kayaknya sih enggak sampai segitunya. Okay. Karena kayak apa ya, pernah dukung tim lain waktu Ferrari bukan di posisi kuat di championship, kayak tahun 2009 waktu itu gue jagoin Red Bull untuk juara daripada Brown. Yes. Beberapa underdog gue juga perhatiin, ngikutin performance-nya, gue juga support. Tapi nggak apa ya, walaupun kayak gitu nggak dapet kayak unsur emosionalnya kayak kalau gue dukung Ferrari dari dulu. Itu mungkin yang nggak bisa bikin gue lepas untuk dukung Ferrari sih sampai sekarang, walaupun kondisinya naik dan turun. Jadi apakah memilih tim sama seperti memilih OC di GT48? Lebih susah untuk pindah tim daripada pindah OC. Oke. Masih cetek lah. Kalau itu masih cetek. Kalau F1 mungkin udah segini. Beda ini ya, beda kadar ya. Kayak kadar penasaran itu udah beda ya. Kadar penasaran, kadar pengetahuan itu udah beda. Oke. Dia nyambung. Ya, itu kan inilah bridging, gimmick. Oke, kayak lu orang yang ini ya, orang yang maniak sama let's say bukan branding sih, kayak merchandise atau apparel. Lu orang yang suka koleksi nggak? Kayak kayak gitu, doyan nggak? Dengan niat koleksi sih enggak, tapi akhirnya jadi koleksi. Jadi sempat beberapa kali kayak ngeliat diecast gitu. Ini bagus nih barangnya dan harganya nggak mahal, gue beli. Terus kayak majalah yang covernya lagi bagus, beli walaupun majalah luar sekalipun. Ya perintilan sih banyaknya, bukan yang barang gede. Ada yang gede, cuma ya nggak sering belinya. Pas lagi ada duitnya aja sih. Gitu. Kebanyakan dominan juga Ferrari sih yang gue punya sampai sekarang. Dalam kayak mostly dalam toko diecast kah, baju kah, sepatu kah, atau apa? Kalau dibandingin dalam angka jumlahnya sih kayaknya paling banyak diecast. Tapi gue belum ngitung berapa banyak, banyak anjir. Masih relatif sedikit lah kalau dibandingin yang udah maniak kolektor diecast sejati, belum ada apa-apanya sih. Baju ada, topi ada, beberapa belum level FBOC lah ya. Ya Puma belum. Gila. Oke, kayak bicara soal diecast. Gue lupa, tapi kayak gue pernah lihat itu di IG story lu. Salah satu diecast lu itu ditanda tangan sama Vettel, bener nggak? Iya, benar. Betul ya. Itu di IG ya? Di IG story ya? Itu di Instagram, iya. Enggak, itu ada di feed kok. Gue post di feed waktu itu. Oh, di posisi juga. Bu ceritain dong, kayak
Iya. Kok bisa? Ya itu jadi waktu itu lagi Singapura, pas Grand Prix Singapura 2018. Jadi gue iseng aja, emang pas lagi Grand Prix gue datang, tapi gue nggak beli tiket sama sekali, nggak nonton di sirkuit. Cuma pengen ngerasain atmosfer Grand Prix weekendnya di Singapura waktu itu pas lagi ada F1. Terus ya kenapa nggak gue bawa beberapa merchandise aja kan, siapa tahu bisa ada hoki kan, negatin pembalap. Dan emang gue waktu itu sengaja datang udah dari hari Kamis, jadi sebelum seluruh session di hari Jumat sampai Minggu itu akses tracknya tertutup, cuma orang yang punya tiket mungkin atau akses khusus kayak untuk tim. Jadi gue memanfaatin momentum itu, gue cari referensi lah, nanya-nanya siapa aja yang sering atau udah lumayan sering ke Singapura waktu sebelum Grand Prix, di spot mana aja bisa nyegat pembalap, minta tangan atau foto. Gue datengin hari itu juga dari sore sampai malam gitu pokoknya. Jadi pas hari Kamis itu kan biasanya pembalap ada track walk ya setelah press-con pertama. Di situ gue nunggu di satu titik, pokoknya titik itu di sekitar area Hotel Ritz-Carlton Singapura. Di situ dilewatin dua area sirkuit ini, yang sektor 3, ini sektor 1 kedua yang jelang menuju tikungan 5 kalau nggak salah. Terus yang belakang itu yang menuju Bay Grandstand. Di situ pas suatu saat si Vettel lewat lah lagi track walk. Gue dari balik pagar sama fans yang lain tuh, itu udah banyak sih yang nunggu di situ. Nyegat lah Vettel, sempat nggak mau berhenti tuh, cuma akhirnya dia berhenti. Ya udah gue sodorin aja si diecast ini. Itu SF70, gue ada barangnya nih kalau mau lihat. Pamer dikit ya. Ini barangnya. Ria dikit nggak? Woi anjir. Oke ya. Jadi gue inisiatif apa ya? Gimana caranya orang tahu kalau ini beneran Vettel yang tanda tangan. Jadi gue pegang HP, satu pegang diecastnya, gue sodorin di balik pagar. Ya udahlah, untungnya pas si Vettel ngeh juga tuh. Jadi dia pas lagi bawa pen, ya udah ditanda tangan dari balik pagar. Dapet dah. Gila. Walaupun akhirnya nggak dapat ini sih, nggak dapat foto atau ya mungkin dapat tanda tangan. Ya tanda tangan itu. Nggak sempat selfie sih. Iya susah juga dong. Tapi dari balik pagar susah dong. Udah. Iya. Itu hoki. Tanda tangan tuh udah oke banget itu. Nah selain sampai ada yang bilang gue nih udah kayak ketemu nabi. Gokil. Ya itu bener sih. Kayak boleh dibilang gitu. Kayak 11-12 kayak ketemu nabi. Boleh lah, boleh. Selain selain sama Vettel, yang tanda tangan itu, kayak lu nonton lu nonton GP udah berapa kali? Udah kemana aja? Baru 2 negara sih, Malaysia sama Singapura. Oke. Sebelum Malaysia keluar dari kalender, gue 3 tahun berturut-turut ke Malaysia, yang salah satunya bareng lo itu. Gue pertama itu tahun 2015. Dan itu juga hoki banget pas Vettel menang pertama kali sama Ferrari. Iya, gokil sih itu. Itu lu nonton di mana tuh? Di sektor mana? Itu Sepang di Kewan. Oh, Kewan. Yang ngadep ke tikungan pertama. Yes. Berarti 2015. Jadi untungnya pas dari situ gue bisa lari turun ke track untuk nonton podiumnya. Iya. Bisa lari ke podium pas habis finish. Gimana rasanya dengar Fratelli di Italia langsung? Gue itu emosional sih. Setelah sekian lama nggak pernah dengerin lagi kan lagu Jerman sama lagu Itali. Dan kebetulan gue juga lumayan hafal liriknya itu. Lagu bangsanya Itali, gue teriak-teriak sambil lari ke sana. Gue cuek aja, nggak ada yang kenal ini kan di sana. Kemudian gue kalau pakai baju Ferrari, gue tahu lagunya, ya udah. Dan pas Vettel menang kan, semua orang juga happy sana.
Basically Ferrari menang, everyone's happy sih. Ya, oke, bener juga sih. Iya, kalau Ferrari menang tuh hampir semua orang rata kayak, wah ini kayak Beda satu gitu. F1 tuh merayakan ya, satu sirkuit tuh merayakan. Nggak kayak kalau Mercy lah ya. Kalau Mercy mungkin orang udah terlalu bosen gitu, kayak udah Iya. biasa. Nggak usah ke penontonnya sendiri, nggak usah ke fans ya, ke penonton. Dari timnya sendiri tuh kalau siapapun yang menang, Ferrari pasti paling heboh, paling rayakan kemenangan, paling appreciate usaha mereka sendiri tuh kayak Ferrari sih yang paling kelihatan. Kayak di park formnya, terus di pit wall, sampai keluar pagar kan, Ferrari paling kelihatan. Oh, mereka selain bangsa yang nasionalis juga ini sih ya, kayak apa ya, benar-benar ngelakuin passionate ya. Secara umum gue liat orang-orang di Ferrari itu orang-orang Italia lah. Kayak kemarin Alfa Tauri menang, itu juga gue liat orang-orang kayak benar-benar apa ya, tulus, passionate. Apalagi di Italia mereka suka ngelakuin kerjaan mereka. Dan apa ya, benar, everyone is happy when Ferrari wins. Berarti 2015, 16, 17 lu ke Sepang. Iya. Betul. Sepang. Berarti abis itu sisanya Singapura. 2018 Singapura. Iya. 18 kan tadi 18 lu bilang lu gak beli tiket F1 ya. Tapi lu udah pernah nonton di Singapura sendiri, udah pernah nonton? Baru tahun lalu 2019. Oh, baru tahun lalu. Berarti lu ini juga dong. Ya, berarti lu nonton Vettel first win di Ferrari sama Vettel last win di Ferrari? Sayangnya enggak, gue cuma beli hari Sabtu tiketnya. Hari Minggu pagi gue pulang. I see. Itu gue agak kesel sih. Gue baru mau bilang lu damn lucky sih. Ternyata tidak. Dan kalau itu gue nonton yang hari 2019 itu pas birthday weekend gue menangnya. Itu tanggal berapa ya? Oh iya, lu September juga sih ya. Singapura kan pasti jatuh September memang. Iya. Baru ingat gue. September. Dan itu, jadi gue pas 2019 itu, hari Jumatnya gue ulang tahun, udah di sana. Tapi gue cuma beli tiket hari Sabtu buat nonton qualifying, karena itu street circuit ya, mobilnya paling kenceng bakal pas qualifying doang kan. Jadi yaudah kan, waktu itu emang secara di atas kertas peluang Ferrari untuk menang di Singapura juga di luar prediksi semua orang, nggak ada yang duga bakal menang. Jadi ya udah, ngapain juga beli tiket hari Minggu. Ternyata pas gue pulang menang 1-2. Gue masih agak kesel gitu. Gue baru mau bilang kalau lu lihat Vettel pertama kali menang, terus terakhir, setidaknya sampai hari ini itu kemenangan Vettel terakhir di Ferrari, baru aja gue mau bilang lu benar-benar beruntung. Oh ternyata ya lu punya ini fair share of unluckiness lah ya. Yeah, dan masih masih dongkol sampai sekarang. Ya, apalagi menangnya 1-2 kan. Iya, 1-2 itu deket lagi kan sama rumah sendiri. Iya. Singapura. Kayak kapan lagi gitu ya, momen langka. Dan kapan lagi lu sudah sedekat itu dengan dengan untuk jadi saksi, lalu aku pulang technically gue di sana sih. Technically gue merasakan kemenangan. Loh, kalau gue cuma sampai hari Sabtu doang. Oh, jadi minggunya lo masih di Singapura, tapi belum balik ke Indo? Paginya pulang Minggu pagi. Jadi nonton race-nya di rumah. Iya, enggak, lu tidak merasakan kemenangan sama sekali. Tidak itu, enggak. Jadi gue merayakan pole position nih. Loh, kan hasil di kualifikasi kan tidak menentukan saat race. Silakan tanya ke George Russell. Makanya itu kan.
Nggak ada yang prediksi Ferrari menang di Singapura waktu itu, karena menangnya di sirkuit high speed di Monza, di Spa. Monza dan Spa ya. Slow speed tidak ada apa-apanya, malah akan struggling katanya kan. Ternyata Tiba-tiba Charles Leclerc dapat pole position, Vettel dengan strateginya bisa undercut dan menang balapan. Gue suka apa ya? Gue selalu membantah orang-orang yang bilang F1 is boring. Lu pasti belum nonton, atau lu nonton di balapan yang emang kebetulan boring aja. Karena sebenarnya pada intinya kalau lu ngerti F1 itu seru. Nah itu, lu harus ngerti F1 dulu untuk bisa ngerasain fun-nya. Kalau lu bandinginnya langsung apple to apple ke MotoGP ya, lu bakal bilang boring karena action on track-nya minim emang. Jauh banget. Tapi begitu lo kayak ngomong soal strategi atau apa namanya, gue selalu bilang balapan F1 itu menyenangkan di 10 lap pertama, terus pas pit window kebuka, sama di mungkin 10 atau 5 lap terakhir. Kalau itu tuh momen-momen krusial. Itu secara general ya. Secara umum. Tapi kalau lu udah ngerti sisi teknisnya itu lebih fun lagi. Walaupun durasinya hampir 2 jam, ya lu nggak akan bosan nontonnya. Iya, benar-benar. Makanya orang-orang tuh harus nonton, dan maksudnya nggak bisa cuma, dan nggak cuma perlu nonton, perlu, kalau gue bilang perlu belajar lah, minimal ngulik dikit deh. Iya. Nggak bisa. Benar kalau lu bilang dibandingin apple to apple, ya secara logika gini aja, motor sama motor ya pasti sirkuit lebarnya sama, sirkuit secara umum kan lebarnya sama gitu ya. Mobil 2 sama motor 3 juga kayak masih lebaran 2 mobil kan, jadi agak susah kalau mau bandingin secara dimensi aja. F1 nggak akan punya on track action sebanyak MotoGP karena mentok di ukuran. 3 mobil masuk, ibaratnya 3 mobil masuk di satu tikungan yang sama, ya itu udah hebat banget. Iya makanya, bahkan belum pernah kan. 3-1 tuh hampir jarang banget kan. Pasti akan ada yang ngalah sebelum breaking point berapa satu season belum tentu 5 kali lah kejadian. Makanya itu kayak ya di apa ya, the art of watching F1 lah ya. Iya. Kalau boleh dibilang. Iya. Nah, terus tadi selain sama lo udah punya diecast bertanda tangan Vettel, ya gue cukup iri, tapi ya sudahlah. Lo ada ini nggak? Lo ada mungkin foto bareng kah, atau apa ya? Mungkin punya memorabilia lain dari Grand Prix weekend? Ya kalau dari yang Singapura itu emang itu panen banget sih untuk bisa foto bareng sama orang-orang di kalangan pedok ya, entah dari pembalapnya, personel tim, atau malah orang-orang FIA-nya sendiri. Kalau lu ngerti dan lu bisa cegat, itu jadi peluang jadi koleksi sih. Kapan lagi kan lu bisa ketemu, setahun sekali belum tentu, kalau lu datang ke event yang sama belum tentu orang itu akan lewat lagi. Jadi ya siapapun yang datang waktu itu ya, kalau emang bisa diajak selfie, ya gue ajak selfie. Banyak sih. So far udah berapa? Tapi yang sampai sekarang belum, nggak ngitung itu di folder harddisk tuh ada beberapa lah. Tapi paling panen tahun 2018 sih, waktu itu sampai si Martin Brundle segala ketemu. Terus ada ini Mark Webber waktu itu yang udah pensiun. Terus ada orang-orang Sky Sport, terus Will Buxton, sampai yang gue paling impress tuh si ini Davide Valsecchi, juara GP2 yang terus jadi komentator. Itu orangnya itu ramah banget waktu disapa. Dia dia dipanggil, dia tahu orang itu kenal dia, ya bukan kenal secara personal ya, tapi tahu lah dia siapa. Dia langsung datengin, langsung dirangkul gitu.
Dan dia ngajak ngobrol dikit lah kayak basa-basi gitu. Oke. Nah, Philip Alsegi sih sejauh ini salah satu yang paling friendly. Dia masih masih jadi komentator F2 nggak sih? Gue lupa. F2 tahun ini enggak Kan ya? bukan dia. F2 dan ini tahun ini ganti kalau nggak salah Alex Jacques kalau nggak salah. Ada Alex Brandel sama gue lupa satu lagi siapa. Nah itu satunya ganti-ganti kan, tapi satu komentator tetapnya itu si Alex Jacques kalau nggak salah. Oh, Alex Jacques ya betul. Si Valsegi kalau jadi komentator. Iya, itu impress. Gue juga suka nonton GP itu juga karena komentari dia lumayan apa ya? Komentator itu heboh. Heboh, betul, heboh. Ya walaupun tidak seheboh siapa Murray Walker, tapi untuk ukuran balap junior, benar-benar bikin atmosfer naik. Iya, udah emang balapannya sendiri emang udah exciting, ditambah komentatornya rame kan makin puas nontonnya jadinya. Betul. Nah, misalnya nih ada pendengar Obras F1 yang mau hunting, dalam tanda kutip mau hunting lah di untuk kayak tanda tangan atau untuk selfie, kayak lebih gampang di Singapura daripada di Malai. Singapura lebih gampang karena dia akses paddock dan public space-nya itu langsung. Kalau di kayak misalnya di Sepang lah, gue baru ngalamin di Sepang, itu kan gate paddocknya itu kan jauh ya dari akses kayak grandstand akses lah segala macam, itu jauh. Dan mereka biasanya mondar-mandirnya mungkin pakai kendaraan. Kalau di Singapura mayoritas mereka jalan kaki, kecuali Kimi dari paddock sampai ke tempat keluar itu dia pakai golf cart, jadi sebisa mungkin dia nggak berhenti untuk ngeladenin fans. Tapi kalau bicara soal tips, pertama bisa cuti. Oh iya. Karena itu kayak basic requirement ya. Iya, lu paling lambat itu datang hari Kamis. Jadi lu seharian hari Kamis itu peluang paling gede lu untuk bisa nyegat pembalap dan siapapun orang di paddock. Terus kedua, siapin item apa aja yang mau lu sodorin dari tanda tangan. Kalau tim spesifik nggak apa-apa. Kalau mau dapat lebih banyak orang, mungkin bisa yang lebih general ya, kayak misalnya foto-foto. Ada tuh gue pernah ketemu, jadi orang ngumpulin satu map isinya foto-foto pembalap satu-satu. Jadi siapa yang datang ntar mereka buka, udah mereka sodorin di tanda tangan. Itu mereka lebih welcome untuk menerima permintaan. Terus kalau gue bukan foto ya, gue waktu itu kebetulan punya kaos gambarnya logo F1 warna putih, jadi gue pakai. Ya udah gue minta tanda tangan di situ. Ini ada barangnya. Udah lumayan banyak sih. Itu banyak banget. Sampai lupa gue siapa aja. Terus yang gue ingat sih terakhir yang gue ingat ini salah satunya ada Claire Williams di sini. Terus salah satu lagi yang nggak tim spesifik, gue bawa ini case game PS4 F1 2018. Ini ada yang ini Lando Norris, yang ini yang bawah kalau kelihatan Kevin Magnussen. Jadi gue bingung waktu itu mau ngeluarin apa, gue nggak punya aksesoris atau merchandise dari timnya mereka, jadi yaudah gue keluarin itu dan kebetulan mereka mau. Bisa ya itu sih. Terus kalau misalnya mau nyamperin pembalap, jangan terlalu agresif, sabar. Kalau mau cari referensi ya mungkin sebelum berangkat cari mungkin kenalan atau barengan dari Indonesia, yang satu negara mungkin, kayak siapa yang udah sering ngelakuin ritual ini tiap tahun di sirkuit. Gue kebetulan ada beberapa orang yang gue kenal kayak
Om Widi, Mbak Eli, Mbak Nana, itu mereka emang hobi banget untuk nyegat pembalap di sirkuit, dan seringnya kalau nggak salah mereka itu emang nggak nonton di sana, nggak beli tiket, jadi emang khusus ke sana untuk Hunting doang. nyegatin pembalap. Iya, Oke. itu sih. Cuma kalau misalnya lu lebih berani lagi datengin ke hotelnya pembalap, beberapa ada tuh yang suka gitu. Yang gua pernah dengar sih, kalau misalnya lu tahu tuh orang itu ada di mana dan lu udah tahu dia bakal ngapain, jangan langsung didatengin. Kalau bisa tunggu, kalau misalnya di hotel lagi sarapan mungkin, jangan didatengin dia lagi makan, tungguin aja sampai dia keluar tempat makannya, baru itu udah kondisi yang lebih santai, dia bakal lebih welcome untuk menerima permintaan tanda tangan atau selfie sih. Biasanya kayak gitu. Oke. Berarti ya ternyata secara umum kalau misalnya mau hunting ya biasanya usahakan datang weekday di hari Kamis ketika memang sessionnya nggak terlalu padat ya. Terus atau mungkin kalau mau bisa langsung dari hari Selasa, karena biasanya beberapa tim ada agenda sponsor, kayak misalnya di Singapura tuh beberapa kali Mercedes bisa lebih dari satu kali ada acara sponsor di beberapa mall di dalam kota. Itu juga kejadian waktu di Malaysia. Ya kalau Malaysia kan karena mereka sama Petronas ya. Selasa ya. Berarti benar tadi intinya namanya cuti, benar. Namanya cuti, benar. Tips pertama itu baru relevan. Tips habis itu. I see. Kalau soal flight atau hotel mah itu tinggal sesuaiin budget lah. Iya, kalau itu kan ya dengan tren banyak online travel agent mah itu udah urusan tutup mata lah ya. Pasti referensi udah banyak. Iya. Justru kan referensi untuk nyari driver sama nyari tanda tangan, siapa sih yang udah bikin tipsnya gitu. Iya. Oh ya, dan satu lagi lu harus tahu di mana mereka lewat keluar masuk pedok itu. Itu kuncinya. Oke. Kalau bicara spot terbaik pas lu nonton balapan di Sepang sama Singapura, lu favorit spot di mana? Di Sepang kebetulan gue baru ngerasain 2 spot. Itu di K1, gue nonton 2 kali di K1 dan 1 kali di pit straight. Di pit straight sih lu kelebihannya sebelum start dan finish lu banyak yang bisa dilihat, mulai dari preparasi sebelum balapan sampai seremoni podium lu bisa nonton di situ. Tapi kalau untuk action mungkin di Sepang itu K1 lebih menarik, atau bahkan di hairpin tikungan terakhir itu kalau mau lihat overtake situ lebih banyak peluangnya. Kalau di Singapura jujur gue belum tahu mana spot yang paling bagus ya, karena gue baru sekali, dan waktu itu yang gue tonton itu di deket deket Padang Bay itu ada kayak yang jembatan, tahu nggak tempatnya yang masa overtake Sena yang dia ada dengan drift itu. Nah itu menuju ke situ ya, itu menuju tikungan situ gue liatnya. Itu emang sempit sih, visibilitasnya nggak banyak, tapi karena itu street circuit gue sengaja pilih tracknya yang banyak belokannya, jadi nggak, mobilnya lebih lama kita bisa lihat, bukannya lagi full throttle. Yes. Tapi kalau Singapura yang paling murah sih di Bay Grandstand setahu gue, itu yang paling banyak orang Indonesia beli. Iya sih, iya kalau dulu pas gue masih kerja di tempat yang lama, Bay Grandstand itu emang salah satu yang paling, ya solusi paling murah. Kayak lu 2,8 udah bisa nonton udah bisa nonton F1, walaupun memang ya straight kan cuma gitu doang. Dan katanya sih sensasi ada mobil lewat di kolong itu cukup seru lah. Berarti lu pas di Singapura ada kembang api kan? Iya benar, ada fireworks. Pas di Singapura itu lu beli tiket walkabout atau tiket tiket grandstand? Enggak, sektor ke grandstandnya sih.
grandstand, Gue tapi ya. spesifik milih di tempat itu. Oke. Cuma dengan tiket itu lu dapat akses ke zone tertentu yang di area masih di area tempat lu nonton itu. Oh. Tapi berarti basically di Singapura itu selama tiket lu berlaku di zone tersebut, kita movement di dalam zone tersebut itu bebas ya. Maksudnya kalau misalnya Iya, bisa. gue beli di zone 3 misalnya gitu ya, berarti gue bisa pindah-pindah di antara zone itu. Iya, di zone itu bisa, tapi ke grandstand-nya nggak bisa. Itu cuma bisa di grandstand yang lu beli. Oh iya. Tapi di situ biasanya ada kayak standing kayak tempat area berdiri gitu, bebas. Lu bisa di situ. Tapi nggak bisa nonton. Tapi itu kan posisinya rendah ya. Jadi lu nggak bisa lihat banyak di tracknya. Berarti apa namanya? Gue lupa Singapura tahun berapa tuh yang ada orang jalan masuk ke track? 2017 atau berapa sih? Gue lupa tuh. Oh itu 2015 itu pas Vettel menang kalau itu gue baru beberapa hari lalu nonton rekamannya sih di rumah karena saking gabutnya. Iya itu gue inget itu 2015. Itu kok bisa ya? Maksudnya gue anjir, kok bisa lolos? Nah itu sih. Terus kan gue masih aneh sih. Itu antara orang yang mabok, antara dia nekat nemu celah, sama security-nya lagi lengah aja sih. Iya. Maksud gue di Singapura gitu loh, kok lolos gitu, hebat aja gitu. Iya makanya negara seketat itu kan. Oke, itu dari tadi kita bicara dari sisi penonton. Nah, Wahyu ini karena kerjaannya sehari-hari, gue miris sih, gue tuh dulu pengen banget jadi jurnalis mobil, cuma nggak kesampean. Memang kerja ibaratnya job desk-nya dia itu kan sehari-hari nyetir mobil, betul? Memang ya lu 11-12 sama supir lah ya. Sehari-hari juga sih, cuma nah, gue pernah lihat di gue kayak stalking anjir, apa-apa lihat di IG, apa-apa lihat di Twitter, anjir. Tapi gue anggap aja riset. Gue pernah lihat dia nyoba lah ya, testing mobil single seater di Sepang ya, di Sepang kalau nggak salah. Nah itu gimana, kok bisa dapat kesempatan seperti itu, dan mobil apa yang dites, dan karena acara apa itu? Kita boleh sebut merek nih. Oh, merek aja, orang belum ada yang endorse, tenang aja, kali aja bisa denger. Jadi itu tahun lalu diundang sama Michelin. Kebetulan media tempat gue kerja itu Caravaggio jadi salah satu dari media terpilih lah untuk diajak ke acara tuh namanya Michelin Passion Experience. Jadi di sana di Sepang Michelin ngasih kesempatan untuk dapat experience, nyobain beberapa produknya Michelin dengan cara yang paling mendekati dengan motorsport. Motorsport kan juga jadi tempat risetnya mereka kan. Dan salah satunya itu yang dikasih coba ya mobil single seater yang menurut mereka itu speknya Formula 4. Jadi di situ gue kesempatan untuk pertama kalinya bisa ngerasain mobil single seater di antara beberapa mobil yang mereka sediain di sana. Nah, oke, berarti itu Formula 4 berarti speknya berapa horsepower? Horsepowernya berapa ya? 100 berapa gitu, nggak sampai 200 karena mesinnya juga 1600 cc Renault NA kalau nggak salah, bukan turbo. Dan karena itu mobilnya juga enteng kan, jadi ya menurut gue itu udah cukup kencang sih ternyata untuk dibawa di sirkuit. Ya sebagai orang yang bukan pembalap gitu ya. Yang bukan pembalap itu udah rasa kencang sih. Biasa main go-kart tiba-tiba kasih effort. Nah, sekencang enggak, mungkin ya kencang pastilah. Tapi seberapa beda pengalaman dibanding go-kart?
Karena kan yang aksesibel Banding untuk kita go-kart. semua sekarang kan go-kart nih. Tapi banding go-kart, experience-nya kayak apa? Kalau lu pernah go-kart sih, kemungkinan besar lu nggak akan kesulitan untuk bisa adaptasi. So seberapa besar bedanya? Palingnya cuma yang paling kerasa di mobil F4 itu lu badan lu ketutup sama monokok, lu di dalam monokok. Kalau di go-kart kan lu di atas chassis kan duduknya. Kalau ini lu emang berasa bener di dalam mobil, terus duduknya itu hampir selonjor malah, kaki lu hampir lurus, posisi duduknya tuh nggak tegak, agak apa ya, agak merosot lah. Oke, beginilah hampir kayak gini nih posisi duduk lu. Kalau soal driving experience-nya sih, ini emang one of the best experience yang pernah gue rasain. ngetes mobil. Ya, lu udah bertahun-tahun nonton F1 dan akhirnya lu seenggaknya bisa ngerasain sensasi yang mendekati ya untuk ke mobil F1 spek formula lah. Apa ya? Waktu lu geber mobilnya tuh lu kayak jadi satu sama mobilnya. Lu bisa ngerasain semua getaran mesin, getaran transmisinya waktu lu pindah gigi, waktu lu ngerem, gerakan mobilnya kayak apa, lu benar-benar bisa ngerasain, lu kayak jadi satu sama mobilnya. Terus apa ya? Oh, dibandingin go-kart ini mobil pasti jauh terasa lebih besar ya. Tapi kalau dibandingin dengan mobil biasa yang pernah lu setirin mungkin di sirkuit, ini mobil hidup banget rasanya. Mobil nempel banget ke aspal, terus setirnya tuh rasionya 1:1, nggak pakai power steering. Lu bisa bayangin dah, mobil bannya slick, setebal itu, nggak pakai power steering. Kalau pas kondisi pelan atau gym sih pasti berat, tapi waktu mobilnya udah jalan atau agak kenceng, ya nggak begitu nyiksa sih untungnya. Sayangnya sih waktu itu karena harus ngikutin instruktor, gue nggak bisa geber 100% mobil di Formula 4 itu. Jadi gue harus, mungkin apa ya, braking point yang mereka udah set di pinggir track itu pakai kon itu agak lebih jauh dari si apa ya, kayak mobil itu seharusnya bisa lebih dekat lagi ngerem ke tikungan, tapi ya karena mau nggak mau demi safety ya, nggak semuanya mungkin punya pengalaman balap ya harus dibikin sama mungkin, tapi ya itu nggak bisa dilupain sampai sekarang. Kalau lu bandingin sama, lu pernah nyetir Ferrari kan? Gue juga lihat lu ikut touring Voci waktu itu ya. Benar kan? Nah, itu lu nyetir Ferrari kan? You drive a Ferrari. Iya. Gak cuma riding shotgun kan? Enggak. Itu lu nyoba apa? Driving. Ya gimana? Dan apa namanya, sama tadi lu nyoba F4, apa ya? Mana yang lebih susah lu lupain lah? Atau mana yang lebih berkesan? Which one? Jujur dua-duanya benar-benar berkesan. Itu di tahun yang sama. Oke. Ya pokoknya di tahun yang sama 2019. Yang berkesannya sih beda karena si F4 itu ya karena emang lu ngerasain sensasi mobil balap kan, lu benar-benar pure adrenalin di situ. Lu kayak apa ya? Bertahun-tahun lu ngabisin waktu untuk main simulator, main go-kart, dan akhirnya lu bisa nyoba mobil ya seenggaknya spek balap, spek formula itu ya kayak dreams come true sih. Tapi kalau untuk yang nyetir Ferrari itu bedanya karena ini bukan test drive, ini nyetir Ferrari jarak jauh antar kota.
kebetulan waktu itu dikasih 2 press car, itu dua-duanya V8. Satu Portofino, yang kedua itu GTC4 Lusotti, itu sama-sama V8. Dua-duanya beda karakter, yang si Portofino ya lebih sporty, lebih kencang ya karena two-seater. Yang GTC4 Lusotti itu lebih nyaman, lu nggak ada capek-capeknya sama sekali. Yang bikin nggak bisa lupa itu karena di touring Ferrari Owners Club itu nyetirnya di tol Trans Jawa. Jadi lu most of the time itu hampir full throttle di atas 150 km per jam itu konstan. Malah nggak jarang yang nyentuh 200 km per jam selama kondisi jalanannya memungkinkan. Lu bayangin aja, lu biasanya cuma misalnya nyetir sedan atau MPV biasalah, tapi tiba-tiba lu ada Pajero atau Fortuner yang saya lewat, lu nggak bisa lewat, malah harus minggir. Di sini sekarang nyetir Ferrari, lu dari jauh Fortuner dan Pajero minggir, lu lebih jauh, lebih kenceng, lu bisa dengerin suara mesin V8-nya high RPM, itu udah wow, it's such a pleasure sih. Ini apa? Lagi salah satu chance-nya itu gue dapet shotgun duduk di F12 Berlinetta. Jadi gue sempet dengerin mesin K12-nya. Nah, waktu itu knalpotnya kalau nggak salah itu udah ganti, jadi lebih kencang lagi suara mesinnya, lebih tinggi lagi. Itu dari dalam kabin benar-benar enak banget sih. Aja, ini gue ini apa namanya? Ini gue waktu itu sempet gue juga pernah ada pengalaman yang sama, tapi nggak sampai nyetir sih, kayak riding shotgun doang. Tapi itu pun gue nggak sempet dapet sama Ferrari. Jadi pas gue lihat story lu tuh, anjrit, itu emang bener ya, kayak suara V8 sama V8, V10, V12 itu bener-bener candu sih. Setuju. Maksudnya kayak di saat nanti semua mobil mungkin akan jadi elektrik, mungkin 3 suara itu yang akan kita kangenin. Iya, pasti sih. Apalagi sekarang udah pada pakai turbo semua, suaranya lebih mendem. Even Ferrari yang mesinnya V8 bisa kedengaran biasa aja suaranya dibandingin V8 yang sebelumnya masih natural aspirated. Iya sih. Udah lebih kalem ya. Kalem banget. Iya, karena ketahan kan untuk turbonya. Jadi ya savor the moment lah. Ya, ketika kita masih bisa dengerin suara merdu itu, embrace the moment lah ya. Benar-benar nikmati sebelum suara-suara itu hilang. Langka, nggak hilang sih. Langka ya. Gue orang yang percaya mesin pembakaran itu nggak akan punah, tetap akan ada yang produksi. Even dalam volume yang benar-benar kecil ya, akan ada pasarnya sih pasti tetap. Di saat mayoritas pabrikan otomotif mulai shifting ke elektrik, pasti akan tetap ada yang produksi mesin pembakaran. Even BMW aja untuk produksi M3 yang baru, mereka tetap sediain transmisi manual, walaupun mayoritas marketnya sekarang udah pakai otomatis. Itu contohnya aja sih. Ya, berarti yang entusias itu tetap akan ada share-nya ya? Market share entusias itu tetap pasti akan terawat lah ya? Tetap ada. Iya. Oke. Karena ada duitnya. Betul. Benar-benar. Pabrikan nggak akan bikin kalau tidak ada cuannya. Ya. Di dalam ekosistem kapitalis itu mendukung. Makanya kerja keras supaya bisa beli mobil yang ICE. Atau investasi dari sekarang.
Iya investasi tapi masih lama lah ya, tapi ya kayak maksud gue sih merasa dalam masa hidup gue sih gue nggak akan melihat mobil elektrik jadi mayoritas sih menurut gue. Kayak 2000 mungkin kalau yang bener-bener akan jadi massal atau akan jadi hampir kayak elektrik tuh ada di semua lini, mungkin ya 2100 ke atas kali, kayak mungkin hampir semua. Maksud gue kayak performance car semuanya bener-bener pure elektrik atau Lama kayak lah, masih lama. masih lama banget. Kayak masih ada harapan lah buat anak seumuran kita untuk punya dan membangun untuk rasain ICE sebelum itu punah sama sekali. Iya, iya gue bilang tadi selama pasarnya tetap ada permintaan, mau pasti kemungkinan besar setiap pabrikan tetap akan sediain. Gitu aja. Oke. Oke, Bro Wahyu, thank you banget buat waktunya. Sama-sama, ini thank sih. you udah diundang. Ini apa namanya? Salah satu teman di F1 yang ternyata interestnya cukup bersinggungan. Gue baru tahu dia suka JKT, anjir. Bisa-bisanya lu. Oke. Habis enak dengerinnya gimana? Kenapa? Habis mereka bikin lagu enak, siapa suruh? Lagu enak sama personil ini ya, personil fisiknya mendukung. Ya dong. Ya boleh lah, masuk. Oke. Thank you buat waktunya. Semoga karirnya makin lancar, bisa Amin. bisa Sama-sama. kembali kayak kita bisa kembali nonton F1 di tempat-tempat yang lain. Nobar F1. Yes, ya nobar F1 nonton langsung. Vietnam batal kan, soalnya gue udah ngincer tuh Vietnam, padahal tetap batal. Ya sudahlah, memang. Iya sama. Udah mau berangkat waktu itu tetap batal. Memang COVID ini agak ya menyerang hampir semua aspek kehidupan kita lah ya. Oke. Mengubah tatanan dunia seperti kata apa Sunda Empire. Gue kira kayak itu kayak kata Freemason, New World Order. Ya. Jauh banget. Oke. Untuk teman-teman Obras F1, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, baik yang suka F1 atau baru mau nonton F1. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Obras F1, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Obras F1. Bro Wahyu, mungkin ada yang mau dipromosiin, websitenya kah, akun sosmed mungkin kalau lagi nyari lagi nyari jodoh. Kalau sosmed ya Instagram sih paling @wahyu_hr1. Terus kalau YouTube ya ke kantor sih, Karpaganza, siapa tahu mau subscribe. Oke. Ya, oke. Bro Wahyu, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Itu sama-sama, Kaca. Gua Kaca pamit. Bye. Sampai ketemu di Ferrari. Semoga Ferrari bisa kembali ke masa jaya. Bye.